يا إمام المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Pemirsa pendengar jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari menjelang berbuka ini, marilah kita semua bersama-sama mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dianya Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Dianya Allah yang Maha Penyayang, yang sangat sayang kepada seluruh hambanya yang beriman. Kita diajarkan supaya menjadi hambanya yang bersyukur. Karena setiap manusia apabila diberikan sesuatu, tak ada kata yang pantas yang keluar dari mulutnya kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan sampaikan keharibaan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Allah berikan wewenang kepada Rasulullah untuk menolong umatnya, menolong pengikutnya ketika orang itu banyak bersalawat, ketika orang itu mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada para pengikutnya nanti. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah singkat kita pada sore hari ini yaitu tentang fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sering mendengar bagaimana itu lomba. Bagaimana itu sebuah pertandingan. Ada pertandingan bulu tangkis, ada pertandingan olahraga bola kaki, bahkan orang-orang berbondong-bondong untuk menyaksikan perlombaan yang namanya bola kaki. Apalagi pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona. Orang rela bergadang semalaman untuk menunggu tandingan bola antara Real Madrid dan Barcelona tersebut. Kemudian ada juga yang namanya perlombaan. Ada perlombaan ceramah, ada perlombaan membaca Al-Quran, bahkan banyak lagi perlombaan-perlombaan dan pertandingan lainnya. Tetapi ingat, ikhwati fillah yang dirahmati Allah, yang kita sebutkan semua itu adalah perlombaan dan pertandingan yang nilainya, jurinya adalah manusia, kemudian yang menilainya juga adalah manusia. Tetapi perlombaan untuk kebaikan, perlombaan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka yang akan menjadi jurinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memberikan nilainya nanti juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah
mengerjakan kebaikan di jalan Allah. Karena kebaikan itu letaknya di dalam hati kita, maka Allah akan nilai apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat oleh seorang hamba. Kalau niatnya untuk mencari dunia, maka Allah akan berikan dunia itu untuknya. Tetapi apabila niatnya itu untuk mencari mardatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka Allah akan berikan nanti apa yang dia pinta. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa seorang sahabat dari kaum Ahlul Dzur datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini orang fakir. Kami ini orang yang tidak mampu. Ibadah kami tidak sama dengan mereka orang-orang yang kaya ya Rasulullah. Kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Tetapi mereka bersedekah ya Rasulullah. Mereka membayar zakat ya Rasulullah. Mereka bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan kami, jangankan memberikan orang sedekah, kami sendiri, keluarga kami serba kekurangan, tidak tercukupi kebutuhannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kemudian menyabetnya, "Wahai sahabatku, banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan selain yang disebutkan tadi. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita melaksanakan solat. Setelah solat kita tidak lupa berzikir, membaca subhanallah 33 kali. Itu adalah sedekah. Kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai 33 kali. Itu adalah sedekah. Kita membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Itu pun sedekah. Bahkan kita memungut duri di jalan supaya orang lain bisa lewat. Itu pun sedekah. Serta kita tersenyum kepada orang lain dan orang lain itu pun tersenyum. Itu pun dianggap sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Bahkan kita menunjuki orang lain untuk berbuat kebaikan. Mandala ala khairin fahuwa misluh. Ketika dia menunjuki orang lain berbuat baik, kemudian orang lain itu melakukan kebaikan yang dinasihati tadi, maka dia pun mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang adalah bulan suci Ramadan. Mari kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan kebaikan di bulan suci ini. Karena amalan yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa amalan yang baik yang mesti kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Yang pertama, amalan yang akan kita kerjakan yaitu Shaumu Ramadan. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sudah menjadi aib, menjadi keburukan apabila ada seorang muslim, kita lihat di KTP-nya adalah Islam, orang tuanya juga orang yang beriman, tetapi disayangkan dia tidak berpuasa. Bahkan dia berani makan di tempat orang-orang yang berpuasa, bahkan berani menggoda orang-orang yang berpuasa tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ida anir rujul." Celakalah seseorang, sungguh jahat apabila datang bulan suci Ramadan, dia datang kemudian dia biarkan berlalu bulan suci Ramadan itu tanpa mengambil manfaat dari bulan suci Ramadan itu, maka orang tersebut fala yukfarullah, tidak Allah ampuni dosanya. Maka selagi bulan suci Ramadan ini datang, marilah kita mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Itulah amalan yang pertama yang kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikannya. Kemudian amalan yang kedua adalah mengerjakan solat malam.
ketika orang lain tertidur, ketika orang lain tertidur nyenyak, maka ada orang yang bangun. Wa minal laili fasabbihu. Ada orang yang bangun, kemudian mengerjakan solat qiyamul lail, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang ia lakukan, atas segala kejahatan yang ia perbuat. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah ia lakukan dahulu kala. Dia kembali ke dalam jalan kebenaran, sehingga di malam harinya dia sering melaksanakan tahajud, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka orang tersebut adalah orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, amalan yang mesti kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah kepada orang lain. Orang yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, yudha'ifu liman yasha, maka Allah akan lipat gandakan pahala sedekahnya itu. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis nusra. Tangan kanan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Dia mau bersedekah, mau membantu orang lain yang membutuhkan, membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, maka orang tersebut sudah mengerjakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat dahulu kala ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengimpakkan hartanya di jalan Allah untuk pergi berperang. Ada beberapa sahabat yang mesti kita contoh. Pertama, sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan. Dia mengimpakkan 300 dinar. Kemudian ditambah lagi dengan 300 unta untuk keperluan fisabilillah. Kemudian ada sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf. Dia mengimpakkan 5.000 dirham hartanya. Kemudian ditambah dengan 500 unta, ditambah lagi 500 kuda, diimpakkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan ada sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan sebutan Al-Faruq. Dia juga pulang ke rumahnya, kemudian dia jumpai keluarganya, dibagi hartanya, setengah untuk keluarganya, kemudian setengah lagi untuk jihad fisabilillah. Maka dia mengimpakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Umar merasa senang bahwa dia telah bisa mengimpakkan hartanya. Dia kira bisa untuk menyaingi sahabat Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar orang yang lebih daripada mereka bertiga. Dia pulang ke rumah, kemudian mengambil seluruh hartanya, diimpakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, apakah yang akan kalian tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk keluargaiku." Maka betullah kata Nabi, "Lau wazana bi imanin Abi Bakar." Kalaulah ditimbang imannya Abu Bakar bi imanin ahlil ardi laru jihad, dengan iman semua orang yang ada di muka bumi ini, maka imannya lebih berat imannya Abu Bakar. Oleh karena itu, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kerjakan amalan-amalan kebaikan, berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini. Marilah para agniya, kita impakkan harta kita, kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan,
karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راح وكل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال